Selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada ibadah akhir tahun ini. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Ayat 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang
marilah kita mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sumber kasih dan damai, kepadamu-lah kami datang menyembah dan bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang tahun hingga kami berada di akhir tahun malam ini. Untuk hari-hari yang akan datang, kami mohon bimbinglah kami dan lindungilah kami umat-Mu. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Bebaskanlah kami dari pencobaan, ancaman, dan godaan. Ajarlah kami menggunakan kasih dan damai sebagai senjata melawan iblis dan dosa. Bantulah kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebaliknya, agar kami setia menjadikan kasih dan damai sebagai cara dan tujuan hidup. Karena Engkaulah Bapa kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan Raja kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A, ayat 1, Allahmu benteng yang teguh. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak bertara. Pembacaan firman Allah dari kitab Perjanjian Lama terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memeringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1, Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu yang kudus, bersyukur kepadamu atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat tiba di penghujung tahun ini. Kami mengaku bahwa banyak dosa dan kelemahan yang kami perbuat sepanjang tahun ini, dan kami mohon pengampunan yang daripada-Mu, agar segala dosa-dosa kami Engkau ampuni seperti kami melewati hari-hari kami di tahun ini, dan agar kami senantiasa teguh dalam iman dan pengharapan kami hanya kepadamu saja. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidup
pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor, transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai 3, Tuhan betapa baik banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan
Marilah menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berterima kasih atas segala kebaikan bagi kami. Terlebih khusus di hari ini kami boleh Engkau tibakan di penghujung akhir tahun 2023. Itu semua bukan karena hebatnya kami, itu hanya semata-mata anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Dan kami jemaat yang hadir pada saat ini telah membawa persembahan kami. Kami mohon Tuhan Yesus Kau terima, kuduskan agar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Engkau berkati dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam setiap apa yang direncanakan, agar semuanya berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang mari kita dengarkan kesaksian vokal grup dari lingkungan 3.
Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yaaman Zega STH Emin. Tetapi sebelumnya, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu, atas segala keajaiban yang telah Engkau anugerahkan bagi kami sepanjang tahun ini, hingga kami boleh tiba di hari terakhir di tahun 2023 ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Perjalanan setiap hidup kami menjadi sejarah bagi setiap kami. Segala suka, segala duka, itu adalah yang mewarnai perjalanan hidup kami. Dan hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur atas semuanya itu, karena Engkau telah menghantarkan kami dengan selamat. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah ini kami rindu Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari kitab Yeremia pasal 31, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari.
dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan tentunya perjalanan hidup kita dalam tahun ini, kita mengalami berbagai pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang merasakan tahun ini tahun penuh berkat. Ketika dia review sepanjang tahun ini, Januari, sampai hari ini, tinggal beberapa jam lagi kita mengakhiri tahun ini. Ada yang merasakan bahwa tahun ini adalah benar-benar tahun berkat dalam kehidupannya. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, sebagian merasakan bahwa tahun ini adalah tahun yang terberat dalam hidup. Bisa jadi dia mengalami pergumulan-pergumulan yang cukup menyakitkan, menyedihkan. Kalau tahun ini ada mendapatkan berkat, misalnya anak yang lahir, maaf Ibu Pendeta juga dapat berkat tahun ini. Pasti tahun ini tahun berkat. Tapi Ibu, kalau kita lihat yang lain kehilangan anak satu-satunya, tahun ini tahun yang paling berat dalam hidupnya. Tahun ini tahun yang paling menyedihkan bagi hidupnya. Dan masing-masing kita pasti punya pengalaman-pengalaman yang cukup terkesan di tahun 2023 ini. Dan memang hari ini sungguh-sungguh kita ada di penghujung tahun itu. Di hari terakhir tahun 2023 itu. Rasanya baru kemarin kita bersama, tahun lalu kita di sini bersama. Tapi ternyata hari ini berakhir. Tahun itu berakhir. Sepertinya dia tergesa-gesa meninggalkan kita dan tidak pernah kembali lagi. Sungguh waktu itu berpacu begitu cepat. Dan ini yang membuat kita kadang-kadang mengatakan, ajaib benar anugerah-Mu Tuhan. Ternyata tanpa terasa Tuhan boleh menghantarkan setiap kami ada di penghujung tahun ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu atau masa memang tidak terasa. Oleh karena itu bagi setiap orang yang tidak siap atau menyia-nyiakan waktu, maka ada dua hal yang ada dalam hidupnya. Hal pertama adalah penyesalan. Karena waktu 1 tahun ini berlalu begitu saja, tanpa kita menorehkan sesuatu hal yang baik, yang benar mungkin di hadapan Tuhan. Tapi dia berlalu begitu saja. Dan kedua, tentu kalau terjadi tutup buku kehidupan, pasti merugi. Tidak menguntungkan. Karena waktu kita biarkan berlalu begitu saja, waktu kita biarkan berjalan dengan sendirinya, tanpa kita melakukan sesuatu di antara waktu itu. Untuk itu, mesti kita tahu bahwa sampai hari ini belum ada satupun teknologi canggih yang bisa mengembalikan waktu yang sudah kita lalui. Paling melalui kenangan. Kadang-kadang Pak Ketua BPMJ kalau rindu saya Jakarta, saya putarkan video-video ibadah-ibadah tahun-tahun sejak kita mulai. Itu kalau itu paling rindu. Tapi mengembalikan waktu itu nggak bisa. Nggak bisa. Saat saya bersama dengan Bapak Ibu di sini, nggak bisa kita kembalikan itu.
Saat Bapak Ibu bersama dengan keluarga, anak, keponakan, suami, istri, saudara, handai taulan, tidak bisa kembali itu. Dan hari ini kalau kita paksa pun mengembalikannya nggak bisa. Oleh karena itu kita mestinya menyadari dalam hitungan jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 ini. Oleh karena itu minimal ada 4 hal yang kita renungkan. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, ada 4 hal yang kita renungkan hari ini, meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Mungkin tolong slide pertama. Di slide kedua, sekali lagi, next. Hal yang pertama yang perlu kita pikirkan hari ini, meninggalkan tahun yang lama dan akan memasuki tahun yang baru adalah sadar diri. Hadirnya saya dan saudara di sini, di dunia ini tidak secara kebetulan Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat 9 tadi, di khotbah ini dia berkatakan, aku bapaknya Israel dan Efraim adalah anak sulungku. Kehadiran saya, kehadiran Bapak Ibu, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, hari ini mereka ada, itu bukan secara kebetulan. Itu tidak secara kebetulan. Ada yang menghadirkan kita di sini. Dan itulah tujuan hidup kita. Yang menghadirkan kita itu adalah Allah yang menciptakan kita. Dan satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita adalah memuliakan Tuhan. Itu tujuan penciptaan manusia itu. Bahwa yang diciptakannya itu ditempatkannya di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tema tahun ini di Natal kita, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Ini sangat berkaitan erat dengan perjalanan hidup kita. Bahwa ada kalanya karena kemuliaan kita jauh dari Tuhan. Ada kalanya karena mahkota yang kita miliki, kita memiliki jarak dengan yang lain yang sedang berarak-arakan menuju akhir kehidupan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang perlu kita renungkan. Kita harus sadar di situ bahwa tujuan kita ada, tujuan kita hadir di sini, tujuan kita hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, bukan untuk memuliakan siapa yang ada di dunia ini. Tidak. Satu-satunya tujuan kita diciptakan oleh Tuhan kita dimahkotai mahkota kemuliaan adalah untuk memuliakan Tuhan. Banyak dari kita tidak menyadari ini, sehingga waktu hidup kita hanya untuk menuruti kehendak kita. Banyak yang tidak menyadari ini, banyak yang tidak sadar diri tentang kehadirannya, sehingga dia menikmati waktu itu menurut kehendaknya sendiri, menurut keinginannya sendiri, menurut rencana-rencana hidupnya sendiri. Maka terkadang hidup kita tidak hanya sekedar hidup, tetapi belum sadar kita apa makna hidup. Kita bernafas, kita bercerita, kita bernyanyi, itu hidup. Kita bekerja, itu hidup. Tapi makna hidup kadang-kadang kita abaikan. Kira-kira hadiah guna-gua dari kezoriomogu, hadiah guna-gua dari kedaunogu, hadiah guna-gua dari kedalifusegu, hadiah guna-gua dari kezisara lalaba mati kegu. Itu makna hidup, itu makna. Kalau sekedar hidup ya, hari ini kita bernafas, kita bergereja, kita bekerja, banting tulang siang dan malam, itu hidup. Tapi makna hidup, dan radikalnya Yesus berkata,
apa yang telah kamu lakukan kepada saudara saya paling hina ini, engkau telah melakukannya kepada saya. Bisa jadi di saat-saat perjalanan hidup kita dari Januari, Tuhan itu menyamar. Dan kita tidak sadar bahwa dia ada di sisi kita. Mengambil rupa seorang yang lemah, mengambil rupa seorang yang sangat terabaikan, mengambil rupa seperti orang yang butuh perhatian, butuh pendampingan, butuh penguatan. Tapi karena kesibukan waktu kita selama 1 tahun itu terabaikan. Hari ini momen mengevaluasi itu. Hari ini waktu kita mengevaluasi itu. Hal kedua yang perlu kita renungkan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru. Kalau kita lihat tadi di teks itu bahwa Allah akan mengumpulkan mereka dari timur dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian itu. Ini nubuatan ini belum terjadi. Masih di tempat pembuangan mereka umat ini. Tapi mereka sudah bersorak-sorai, mereka bergembira karena pengharapan itu adalah pasti. Oleh karena itu, hal kedua yang perlu kita sadari setelah sadar diri tadi, hal keduanya adalah selaraskan diri. Selaraskan diri. Penyelarasan diri ini penting. Kalau kita sudah sadar diri, untuk apa kita hadir di dunia ini, maka mestinya setiap perjalanan waktu hidup kita selaras dengan tujuan pencipta kita. Mestinya. Setelah kita menyadari ini tujuan rupanya, ini tujuan hidup saya, maka kita menyelaraskan diri dengan tujuan dari pencipta kita. Setiap detik dari hidup ini semestinya selaras dengan perbuatan umat pilihan, yaitu umat Israel. Apa itu? Kenapa mereka dipanggil? Kenapa Abraham dipanggil? Saya memanggil kau meninggalkan rumah ayah dan ibumu, saudaramu, dan saya akan mengutus kamu ke tempat yang tidak kamu ketahui dengan satu tujuan, menjadi berkat. Ini hal yang luas. Ini yang kita selaraskan dalam perjalanan hidup kita. Banyak dari kita sudah sadar diri, namun belum bisa menjadi seberkas cahaya di tengah-tengah kegelapan. Belum bisa menjadi api untuk menghangatkan di saat-saat ada kedinginan. Belum bisa menjadi segelas air di musim kemarau. Ini yang mesti kita selaraskan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan banyak dari kita kadang-kadang tidak selaras dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga air mata kebahagiaan tidak pernah ditemukan. Walaupun berlimpah air materi di sekeliling kita. Ini yang perlu kita selaraskan. Bahwa tujuan-tujuan hidup kita harus selaras dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita dipanggil, kita diutus, kita digunakan sebagai alatnya. Kalau tidak salah pernah saya khotbah bahwa siapa yang siap menjadi alat peraga di tangan Tuhan. Tidak mudah Maria dan Yusuf tahun ini, bahan khotbah tahun ini. Tidak mudah mereka menjadi alat peraga di tangan Tuhan. Tidak mudah. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita bagaimana setahun ini. Apakah perjalanan hidup kita sudah selaras dengan perjalanan Tuhan? Kalaupun belum sempurna, tahun 2024 tinggal beberapa jam lagi. Masih punya waktu banyak untuk menyelaraskan. Sehingga tahun depan kita benar-benar air mata kebahagiaan yang kita terima. Kalau di teks ini tadi, umat Israel itu menangis itu bukan tangisan kesedihan. Tapi itu adalah tangisan kebahagiaan. Amin? Amin. Oleh karena itu kalau kita menangis tahun depan, bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan kebahagiaan. Sekali lagi amin. Amin. Ya, laulah nasoba kalau ada bapak-bapak so masih berencana punya anak kecil tahun depan. Ya. Pak Pendeta ada rencana Pak? Enggak ada. Ya kan kamu kalah sama Ibu Pendeta fungsional ya. Saya aja yang kalah di sini selama 5 tahun kurang lebih. Itu banyak yang kita rencanakan. Tanya Tuhan, Tuhan apa rencanamu?
tahun ini buat saya. Kalau tahun lalu, oh rupanya belum sempurna, belum maksimal saya lakukan Tuhan. Tapi tolong tahun ini kasih saya kesempatan. Ini yang perlu kita pikirkan, selaraskan diri. S yang ketiga adalah syukuri diri. Ya, syukuri diri. Setelah sadar diri, selaraskan diri, yang ketiganya syukuri. Ketika sadar diri dan selaras diri dijalani, maka hiasilah perjalanan itu dengan rasa syukur. Hiasilah perjalanan itu dengan rasa syukur. Rasa syukur akan membuat perjalanan hidup kita terasa ringan dan menyenangkan. Tapi kalau kita terus berkata, ini beban Tuhan, ini beban Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Oh itu perjalanan itu berat sekali. Yang 1 kilometer rasanya 20 kilometer. Allah memberikan cobaan bukan mencobai kita. Tapi dia menguji keteguhan kita. Apa kita setia kepadanya? Apakah itu melalui pekerjaan, melalui keluarga, melalui sakit penyakit. Tuhan memastikan dia tidak pernah mencobai kita melebihi kemampuan kita. Yang dia pastikan apakah kita benar-benar setia menerima seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu setiap hal yang terjadi dalam hidup ini perlu disyukuri. Kita boleh bernafas hari ini, syukur Tuhan. Saya boleh hadir beribadah di akhir tahun ini. Bayangkan banyak orang yang tidak bisa. Syukur Tuhan, di tahun ini saya bisa terlibat dalam pelayanan. Walaupun pelayanan itu kecil. Mungkin hanya memandu lagu, mungkin hanya penerima tamu. Tapi syukur Tuhan. Banyak yang bersedia, tapi tidak punya kesempatan. Ini yang perlu disyukuri. Syukur Tuhan hari ini saya bersama dengan keluarga, anak-anak. Ini hal yang kita syukuri. Hal-hal tidak perlu hal-hal yang besar baru kita lakukan. Syukur puji Tuhan, tidak. Hal-hal yang kecil sekalipun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena syukur itu adalah hiasan dari perjalanan kehidupan kita. Sehingga perjalanan ini lebih ringan, lebih singkat dan menggembirakan. Nasi fatahi mana ita baba auri ade aidai. Ngeri. Tola tahun depan matonga hegedari afusi huwa. Bisa jadi. Berfatahi mana ita. Apa sih meda. Enggak bisa. Enggak selesai persoalan di situ. Enggak selesai. Kalau pertanyaan kita mengapa, itu nggak selesai masalah. Harusnya kita ubah pertanyaan kita. Apa? Apalagi yang kurang? Apalagi yang bisa dibenahi? Apalagi yang bisa kita kerjakan bersama? Apalagi kita pikirkan bersama? Ini pertanyaan-pertanyaan anak-anak Tuhan. Kalau mengapa, kita sedang mencari siapa yang salah? Kamu atau saya? Kita ubah cara bertanya kita. Supaya 2024 itu perjalanan itu lebih menyenangkan dia. Lebih indah dia. Dan ini pertanyaan-pertanyaan kita dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah, ini yang terakhir. S yang terakhir. Seleksi diri. Dia katakan tadi yang dibawa itu sisa-sisa Israel. Kenapa katakan sisa-sisa? Bukannya sedikit, banyak mereka diangkut. Tapi setelah mereka di tempat pembuangan, di tempat di mana mereka dibawa, dilarikan. Berbada omuso de dera, molau omo ira bada, o voa de dera bada, te beneki ngabala zokuna, olifu ira ni haira. Ada nyonya sangabugida sisa-sisa yang setia, olifu ira lo balangi rahani hanai. Lafu suwang lo balangi, nami hogo paso suraya rebeda afefu dan lengkapnya. Rupanya orang-orang Israel yang dibawa ke pembuangan itu tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Dan yang dibawa pulang ini orang-orang yang setia. Mungkin mereka menangis panjang mereka ada di pembuangan itu. Tapi mereka mengatakan tidak. Yang dibawa itu adalah sisa-sisa Israel. Oleh karena itu hal terakhir kita yang pikirkan adalah seleksi diri.
sadar diri, selaraskan diri, syukuri diri akan semakin bermakna bila dikemas dengan seleksi diri. Bisa jadi jalan-jalan kehidupan kita selama ini melenceng dari Tuhan yang menciptakan kita. Bisa jadi yang kita ikuti selama ini adalah kata hati kita, bukan kata hati Tuhan. Nah, ini perlu kita seleksi. Justru kita sedang mencari kemuliaan diri sendiri mungkin. Kita sedang mencari siapa kita tanpa mencari Tuhan. Maka hari ini, di hari terakhir sebelum kita memasuki tahun yang baru, kita seleksi diri. Seleksi diri ini merupakan alat diagnosa untuk memperbaiki bahkan menyembuhkan diri kita. Seleksi diri ini mengingatkan kita kembali ke jalan yang utama. Kalau Bapak Mama Michael sering bilang, kembali ke jalan yang benar. Jadi seleksi diri adalah cara kita, alat kita untuk kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap kita tidak terkecuali. Apakah pendeta, apakah Satuan Yakiriso, apakah komisi, majelis jemaat, BPMJ, Satua Baumo, Amaina, Irauno. Penting memvaluasi seleksi diri. Apakah selama ini sungguh-sungguh kita telah menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua, saudara-saudara kita. Jadi ini momen yang cukup baik kita renungkan, mengevaluasi di akhir tahun ini. Sehingga benar-benar beberapa jam kita akan meninggalkan tahun ini dan kita akan memasuki tahun yang baru. Dengan satu keyakinan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Dan ini menjadi ayat hafalan kita hari ini. Boleh ditampilkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, kita sama-sama mengucapkannya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini iman kita. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau mengingatkan kami atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang tahun ini. Sehingga kami boleh mengevaluasi diri dan mencoba melihat ke belakang apa yang telah kami lakukan. Dan saat ini kami akan menyongsong tahun yang baru dengan segala pengharapan yang teguh bahwa Tuhan adalah gembala kami yang setia. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jaga seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang mari kita dengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis jemaat. Shalom, Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang aman, Bapak Sekum, yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, memberikan kekuatan kesehatan dimanapun Bapak berada. Para pelayan ibadah tahun baru Senin 1 Januari 2024, ibadah dimulai pukul 10 WIB, pengkhotbah Bapak Pendeta Adielila IASTH, liturgos Satuan Yakerisau Bapak Ama Claudius Zaluhu. Dilaksanakan dalam ibadah atau dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari ini tanggal 31 Desember 2023. Para pelayan ibadah Minggu 7 Januari 2024 dimulai pukul 9, pengkhotbah Bapak Pendeta Adielila IASTH, liturgos Satuan Yakerisau Bapak Amalofin Mendova. Dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak, ibadah gabungan KPA Minggu 31 Desember 2023, firman Tuhan Satuan Yakerisau Ina Futi Larosa, liturgos Ina Raina Zaluhu. Ibadah KPA digabung dengan ibadah umum dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2024. Pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta, Jemaat Jakarta Resor 45, Senin 1 Januari 2024, pukul 13 WIB. Pengkhotbah Pendeta Amonita Baru STH, liturgos Satuan Yakerisau Adilina Nduru. Komisi Pelayanan Anak, diberitahukan kembali kepada seluruh warga jemaat bahwa Natal Sekolah Minggu BNKP Jakarta, ibadah dan perayaan Natal Sekolah Minggu BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Januari 2024 di ruang ibadah gedung gereja BNKP Jakarta pukul 14 WIB. Segenap orang tua, wali, dan jemaat diundang untuk bersama-sama merayakan Natal bersama dengan anak-anak kita sekolah minggu. Latihan Natal. Latihan bersama dalam rangka persiapan Natal sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu setelah selesai ibadah
Seluruh anak-anak sekolah minggu diharapkan dapat mengikuti latihan tersebut. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi wali atau guru kelas masing-masing. Celengan Natal yang telah dibagikan di awal tahun ini sudah bisa dikumpulkan kepada guru-guru sekolah minggu untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan Natal sekolah minggu. Proposal Natal, segenap pengurus dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah berkenan membantu panitia Natal sekolah minggu lewat dukungan dana. Panitia masih membuka kesempatan. Jika ada yang ingin mendukung, membutuhkan proposal Natal, dapat menghubungi guru-guru sekolah minggu. Diberitahukan bahwa akan dilaksanakan gladi kotor Natal sekolah minggu atau Natal Komisi Pelayanan Anak pada hari ini, Minggu 31 Desember 2023, setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan kembali ibadah dan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 15 WIB di Gedung Chapel Mawar Saron, Jalan Kelapa Gading Hibrida Timur, RT 4 RW 3, Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diharapkan seluruh komisi remaja dan pemuda dan warga jemaat dapat bersama-sama mengikuti ibadah dimaksud. Diberitahukan bahwa akan dilaksanakan pengumpulan persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023 dalam ibadah Minggu 14 Januari 2024. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah menerima proposal Natal Komisi Remaja dan Pemuda, di mana waktu pelaksanaan Natal dimaksud tinggal 3 minggu lagi. Sehubungan dengan itu, panitia ibadah dan perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda mengharapkan partisipasi, dukungan atau proposal yang sudah dibagikan tersebut dan terkait informasi lebih lanjut dapat menghubungi personil panitia ibadah dengan perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda, Koordinator Seksi Dana Yovita Harefa, Bendahara Tommy Lauli. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Berdasarkan keputusan Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 10 Desember 2023 menerangkan bahwa ibadah sore 31 Desember 2023 atau tutup tahun dilaksanakan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Seterusnya terkait tata ibadah akan dibagikan oleh Satuannya Kristo masing-masing lingkungan. Persembahan persepuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 7 Januari 2024. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberkatan pernikahan pengumuman kedua. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki Ikhtiar TGA ST, anggota jemaat lingkungan 2 BNKP Jakarta Resor 45. Perempuan
Dr. Gigi Agnes FRP Mendeva MKM, anggota Jemaat BNKP Hilisawate Simalingkar, Resor 42, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Januari 2024 pukul 9 WIB di Gereja BNKP Jemaat Hilisawate Simalingkar, Resor 42. Berita kelahiran: telah lahir anak perempuan dalam keluarga Ama Ina Nathan Zega, lingkungan 2, pada hari Selasa 26 Desember 2023 pukul 14.22 WIB dengan persalinan secara operasi sesar di Rumah Sakit Hermina Tangerang. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Anggota jemaat baru telah terdaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta lingkungan 5 yang tersebut namanya di bawah ini: Dayat Eko Kristianto Zendate suami, 2 Elga Junior Naomi Eslase istri. Segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Jika hadir di gereja pada hari ini, mohon berdiri di tempat. Nah, ada mereka di sebelah Nehemia. Terima kasih. Kami persilakan duduk. Katekisasi Sidi. Diinformasikan kepada seluruh peserta katekisasi Sidi bahwa kelas akan dimulai pada hari Minggu 7 Januari 2024. Diharapkan kepada seluruh peserta katekisasi Sidi dapat mengikuti kelas dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Januari 2024 pukul 10 WIB di ruang ibadah gedung Gereja BNKP Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat BPPJ dan utusan warga jemaat BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sakramen Perjamuan Kudus. Diberitahukan kembali pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada ibadah Senin 1 Januari 2024 tahun baru. Mari mempersiapkan hati untuk ikut serta dalam pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus tersebut. Nama-nama pelayan dapat dilihat di warta jemaat yang sudah dibagikan di lingkungan masing-masing. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 22 Desember 2023 sampai dengan 29 Desember 2023. Total penerimaan 70.369.176 rupiah. Total pengeluaran 12.918.918 rupiah. Saldo akhir kas per 29 Desember 2023 123.814.359 rupiah per 20 sen. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Yang berulang tahun periode 25 sampai dengan 31 Desember 2023 ada 16 orang.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Maaf, satu lagi, warta tambahan. Panitia perayaan hari-hari besar gerejawi diberitahukan jamuan kasih tahun baru 2024 BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Januari 2024 dengan susunan acara sebagai berikut: pengantar MC, sambutan, nyanyian dan doa, jamuan kasih, pesan penutup, dan bubar. Itu saja pengumuman atau warta jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yahobu, Shalom. Mari kita angkat pujian nomor 331 ayat 1 dan 2, siang malam musim tahun. Siang malam musim tahun, iring ganti melanya, bayang-bayang yang berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak perlulah yang terjadi, kita tanggung jawabnya. Ayat 2. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya, kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya, tanpa nama yang ilahi, apakah manusia? Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang telah kami nikmati bersama untuk bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah kami di akhir tahun ini. Kami mengucap syukur kepadamu, seluruh kami yang ada di hadapanmu maupun warga jemaat kami yang beribadah di rumah saat ini, atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023. Ada banyak hal anugerah dan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami, lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat keluarga, lewat anak-anak, bahkan kepada setiap orang yang bertemu dengan kami dalam kehidupan ini sepanjang tahun ini. Tuhan telah memakai mereka untuk membawa sukacita dan kebahagiaan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan. Dan kami tahu juga kadang silih berganti rasa duka, kelelahan, keletihan, dan berbagai macam hal sakit penyakit yang hadir mewarnai perjalanan kami di tahun 2023. Tapi kami semua yang hadir di sini mengucap syukur karena Tuhan telah menghantarkan kami tiba di penghujung tahun ini dengan segala kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati. Oleh karena itu kami layak untuk mengucap syukur setiap pribadi yang ada di hadapan Tuhan dan yang beribadah saat ini dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu untuk seluruh pertumbuhan iman warga jemaat-Mu di BNKP Jemaat Jakarta di tempat ini, baik yang berkesempatan hadir beribadah saat ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan menyertai mereka.
Sebagaimana Tuhan telah menolong mereka melewati dan menjalani tahun 2023 ini. Kami percaya juga Tuhan akan menghantarkan mereka menjalani tahun 2024 dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Manakala Tuhan sepanjang tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan kepadamu, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah yang tidak sempurna itu akan terus disempurnakan dalam perjalanan kehidupan umatmu di tahun yang baru yang sebentar lagi akan datang. Sertai mereka, biar dari waktu ke waktu iman mereka bertumbuh selaras dengan keinginan Tuhan. Dan Engkau yang selalu memberi mereka kemampuan, hikmat untuk menentukan jalan-jalan hidup mereka, supaya sungguh-sungguh Tuhan yang mengawal mereka. Banyak tantangan dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan, dalam keluarga, di tempat tinggal, ataupun di sekitar mereka. Tapi satu yang kami yakini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan terus menolong mereka. Manakala mereka lemah, anugerahkan kekuatan yang baru. Manakala mereka lalai, ingatkan mereka dengan penuh kasih. Sertai umat-Mu Tuhan, supaya mereka terus bertumbuh dan terus bertahan untuk menyaksikan iman mereka di tengah-tengah perjalanan dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga yang mengalami sakit penyakit, keterbatasan fisik, yang sedang terbaring di rumah sakit, di rumah, yang sedang ada di kursi roda, yang sedang opname. Ya Tuhan Yesus, tangan Tuhan tidak pernah berkesudahan dan berkekurangan untuk menolong mereka. Kasih-Mu selalu baru bagi mereka. Kami percaya bahwa Engkau terus hadir di dalam relung hati mereka dan mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Apapun kondisi mereka hari ini, biarlah mereka mengucap syukur kepadamu, sertai mereka dengan iman yang teguh. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan telah menolong mereka dengan segala kebaikan-Mu dalam hidup ini. Dan kami yakin kasih-Mu itu juga akan menyelimuti mereka dan menjadi semangat bagi mereka untuk terus melanjutkan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Bagi saudara-saudara yang hendak membentuk keluarga yang baru, Tuhan berkati waktu-waktu persiapan mereka. Mudahkan segala rencana dan kegiatan sehingga tiba pada hari H dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Kami berdoa untuk sesama kami para pelayan di tempat ini. Bapak Ibu Satuan Akriso, ketua-ketua komisi, panitia-panitia, Tuhan sertai mereka dalam mengabdi dan melayani Engkau lewat kehidupan warga jemaat di lingkungan masing-masing. Biarlah kebersamaan dan persekutuan mereka terus menjadi persekutuan yang teguh, yang tidak terpisahkan oleh apapun. Sertai mereka dan mampukan mereka, anugerahkan hikmah dan pengetahuan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keberlangsungan pembangunan tahap keempat di Gedung Yafet. Kiranya Tuhan, Engkau terus akan menggerakkan setiap hati anak-anak Tuhan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan di Gedung Yafet. Kami percaya Tuhan, Engkau pemilik segala sesuatu. Engkau boleh memakai segala sesuatu demi untuk pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program kerja BNKP Jemaat Jakarta. Lebih-lebih Tuhan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, di mana mereka akan dalam waktu yang akan datang melaksanakan sidang-sidang, pertemuan, rapat-rapat. Tuhan berkati, biarlah melalui program-program telah mereka sepakati bersama, menjadi satu alat ukur bagi mereka juga sejauh mana mereka melayani jemaat Tuhan di tempat ini dan juga menjadi berkat di tengah-tengah kota ini. Kami berdoa untuk pemerintahan DKI Jakarta dan juga bangsa kami Indonesia, terlebih-lebih menjelang pesta demokrasi di tahun depan ini. Ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan sediakan bagi kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan juga pemimpin-pemimpin yang bersedia mengabdi dan melayani di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Bapa di sorga, terima kasih semuanya. Kami percaya hidup kami ada banyak kekurangan melalui tutur kata kami, kata hati kami, perkataan dan perbuatan sikap kami,
dalam menjalani hari-hari yang telah kami lalui di tahun ini. Hanya satu kami mohon kepadamu, ampuni kami. Biarlah tahun yang baru menjadi momen bagi kami untuk memperbaiki dan untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini kami, ini doa kami, ini persembahan kami, bahkan ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh melewati tahun ini dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih Bapa, doa ini yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Yesus pimpinlah. Yesus pimpinlah kami selamanya. Hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Silakan duduk.